Halo Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Nah Bapak Ibu, ketika pujian tadi awal dikatakan inilah rinduku, saya ketika menyanyikan pujian tersebut, saya membayangkan gini Bapak Ibu. Ketika seseorang rindu dengan kekasihnya, dengan satu tindakan dia akan memberikan bunga. Dia akan mencari bunga yang terbaik. Dia nggak akan mencari bunga yang biasa-biasa, ya kan? Dia nggak akan mencari bunga yang layu untuk dia berikan kepada kekasihnya. Dia pasti akan mencari bunga yang terbaik, bunga yang segar, bunga yang disukai oleh kekasihnya itu seperti apa. Dia pasti akan berusaha mencari dan mencari. Ketika dia mendapatkan, dia akan berusaha untuk memberikan kepada kekasihnya. Ini loh bunga. Dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada kekasihnya. Nah, ketika lagu tadi dikatakan inilah rinduku, ketika kita datang memuji dan menyembah Tuhan, apa yang kita berikan? Kerinduan apa yang kita bawa kepada Tuhan? Apa yang kita berikan ketika kita menyembah kepada Tuhan? Yang pasti gini kan, hati kita, hidup kita, jiwa kita seutuhnya kita bawa kepada Tuhan. Ini Tuhan hidupku, ini Tuhan hatiku, ini Tuhan penyembahanku. Ku berikan kepada Engkau. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah penolongku, bahwa aku sangat merindukan Engkau. Nah Bapak Ibu, pesan Tuhan minggu ini yaitu kerinduan seorang mempelai. Kidung Agung 3 ayat yang pertama sampai yang keempat, kita baca ayat yang pertama saja. Kita baca bersama ya Bapak Ibu. Kidung Agung 3 ayat yang pertama. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku, ku cari tetapi tak kutemui dia. Kita baca bersama lagi ya. 1, 2, 3. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku, ku cari tetapi tak kutemui dia. Kerinduan seorang mempelai. Nah Bapak Ibu, ketika pesan Tuhan ini datang pada setiap kita, pesan Tuhan ini datang kepada hidup saya, ini menjadi satu perenungan dalam setiap hidup kita, bahwa Allah sedang mencari pribadi-pribadi yang mempunyai kesungguhan hati, pribadi-pribadi yang benar-benar serius, pribadi benar-benar yang merindukan Tuhan. Di dalam kita apa? Mengiring Tuhan. Di dalam kita ikut Tuhan. Pribadi-pribadi yang benar-benar rindu, bukan hanya sekedar rindu. Tetapi Tuhan mau menemukan setiap kita bahwa orang-orang yang rindu, benar-benar rindu, benar-benar cinta sama Tuhan. Pribadi-pribadi yang mempunyai hasrat. Satu hasrat dalam hidup kita yang menggebu-gebu, yang pengen selalu intim dengan Tuhan, yang selalu pengen mempunyai satu hubungan yang begitu intim dengan kekasihnya. Melalui pesan Tuhan ini Bapak Ibu, Tuhan tidak mencari orang yang biasa-biasa aja. Tuhan tidak sedang mencari orang yang sekedar ikut Tuhan yang biasa-biasa aja. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang mempunyai sebuah pengenalan akan Tuhan lebih lagi, yang mempunyai satu kedewasaan rohani yang lebih lagi. Nah tetapi gini Bapak Ibu, melalui pesan Tuhan ini, bila ini ditemukan dalam kehidupan saya mungkin, bila itu ditemukan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, ternyata ketika saya mendapatkan pesan Tuhan ini tentang kerinduan seorang mempelai, ternyata iya ya, ternyata saya belum sungguh-sungguh, ternyata saya belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya belum sungguh-sungguh benar-benar merindukan akan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi sebuah momen, ini menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk kita kembali bergairah lagi, untuk kembali kita menjadi antusias lagi untuk kita mengiring Tuhan, mempunyai semangat yang berkobar-kobar lagi ketika kita apa? Melayani Tuhan. Ketika kita datang
menantikan dia dengan sebuah apa? Kerinduan dan keintiman. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang untuk setiap kita, yang mari kita coba renungkan, yang saya coba renungkan juga. Apa sih perasaan Bapak Ibu? Apa sih perasaan saya ketika kita datang dalam rumah Tuhan? Ketika kita di rumah Tuhan datang beribadah, apa sih perasaan kita? Apakah kita mempunyai satu perasaan yang menggebu-gebu? Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang di rumah, ketika ada kebaktian online, bagaimana sikap kita? Ketika kita mempersiapkan untuk kita datang kepada mempelai, bagaimana persiapan kita? Atau kita hanya sekedar datang ibadah dan duduk, bangun tidur langsung duduk aja? Atau kita benar-benar mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh hidup kita, benar-benar kita datang kepada Tuhan, bahwa saya benar-benar merindukan akan hadirat Tuhan. Saya merindukan mempelai itu. Nah, pertanyaan gini, apa yang kita siapkan ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan? Atau ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, apa yang ada dalam hati kita? Atau kita gini, wow, saya sukacita sekali ketika saya datang ibadah, saya bertemu dengan sang mempelai. Saya mau bertemu dengan sang mempelai. Betapa cantiknya engkau, betapa tampannya engkau, betapa baiknya engkau, betapa luar biasanya engkau, betapa dahsyatnya engkau. Seperti ini, ada satu hasrat atau gairah yang membara untuk bertemu dengan kekasih kita. Atau gini, perasaan kita malah bosan Bapak Ibu. Aduh, ibadah lagi, online lagi, ibadah online lagi, tatap muka lagi. Menjadi perasaan yang biasa aja. Nah, kalau sampai ini kan terjadi dalam hidup kita, itu suatu pertanyaan yang besar. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan hidup saya? Ada yang salah dengan hidup saya? Nah, beberapa prinsip Bapak Ibu tentang kerinduan diantaranya adalah, yang pertama, kerinduan adalah berbicara tentang menjaga kualitas kekudusan dalam hidup setiap orang percaya. Kidung Agung 3 ayat yang kelima. Kidung Agung 3 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, "Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang." Nah, ini ayat penekanannya yang 5b. "Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya." Nah, beberapa prinsip tentang kerinduan diantaranya adalah, yang pertama, kerinduan adalah berbicara tentang menjaga kualitas kekudusan dalam hidup setiap orang percaya. Nah, kalau dalam terjemahan lama Bapak Ibu, di sana diartikan di dalam 5b itu, jangan kamu menyadarkan dan jangan kamu menjagakan birahi itu dahulu daripada dikehendakinya. Nah, kalau dalam bahasa aslinya, kata membangkitkan atau kata menggerakkan itu artinya or. Or itu artinya apa? Artinya membangunkan diri sendiri. Membangunkan diri sendiri. Nah, kalau kita perhatikan dalam Kidung Agung 3 ayat yang kelima, ini ada sebelumnya itu di dalam Kidung Agung 2 ayat yang ke-7. Di pasal sebelumnya ada Kidung Agung 2 ayat yang ke-7. Nah, di sana juga dikatakan bahwa, "Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya." Nah, pengulangan ini bukan hanya sekedar gini Bapak Ibu, sebuah anti klimaks dari pertemuan kembali kekasih ini. Tetapi gini, ini sebuah pengakuan bahwa ada fakta yang membuktikan bahwa akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh cinta. Nah, artinya gini, mempelai harus bisa menjaga diri. Sampai kapan? Sampai tiba pada waktunya. Menjaga diri. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Menjaga kualitas kekudusan dalam hidup setiap orang percaya.
Nah, saya menggambarkan gini Bapak Ibu. Seseorang yang benar-benar merindukan sang mempelai. Seseorang yang benar-benar merindukan sang kekasih pria untuk datang kembali menjemput kita sebagai mempelai perempuan. Apa yang dia lakukan? Dia akan berusaha menjaga hidupnya. Dia akan berusaha mengamati hidupnya, tingkah lakunya dia, langkah-langkahnya dia, segala keputusannya dia, apapun yang dia ambil, dia akan terus mengamati apa yang dia lakukan. Jangan sampai gini, dia keluar dari koridor apa yang sudah dia tetapkan. Dia akan terus menjaga kualitas hidupnya. Dia akan menjaga kekudusan hidupnya. Untuk siapa? Untuk sang mempelai itu sendiri. Nah, kalau secara rohani apa? Menjaga kualitas hidup. Kita bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Kita berusaha untuk mendewasakan diri, mendewasakan iman kita melalui apa? Pengajaran-pengajaran. Melalui apa? Pesan-pesan Tuhan. Melalui apa? Setiap pimpinan Tuhan. Melalui apa? Kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Kualitas. Kita membangun kualitas hidup kita, diri kita, untuk apa? Menyambut sang mempelai itu. Karena kita Bapak, kita rindu. Benar-benar rindu. Kalau orang-orang yang gak serius kan, mungkin dalam sebuah pernikahan, orang-orang yang gak serius benar-benar rindu atau mencapai sebuah pernikahan, dia tidak akan menjaga hidupnya. Mungkin dia akan sembrono. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 Bapak Ibu. 1 Tesalonika 5 ayat 23 demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, biarlah gini, ada masa-masa penantian. Ketika kita merindukan Tuhan dan ketika Tuhan datang kembali, Tuhan menemukan orang-orang yang tidak bercacat celah. Ada orang-orang yang benar-benar merindukan Tuhan. Artinya gini, hidup tidak sembrono. Hidup tidak seenaknya sendiri. Hidup tidak semaunya gue. Tetapi kita belajar Bapak Ibu, sama-sama kita belajar. Saya belajar. Hidup tidak ngawur. Hidup tidak di luar dari kehendak Tuhan. Tetapi kita hidup apa? Di dalam kehendak Tuhan. Di dalam rule-nya Tuhan. Di dalam perintah-perintahnya Tuhan. Itu gak sembrono. Tetapi gini Bapak Ibu, Tuhan menemukan setiap kita orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang mempunyai satu kualitas kerinduan yang maksimal kepada Tuhan. Nah, mungkin ketika Tuhan temukan ini dalam hidup kita, dalam hidup saya, melalui pesan ini Tuhan terus persiapkan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan terus persiapkan kita, Tuhan ingatkan kita sejauh mana kerinduan kita, sejauh mana kerinduan Bapak Ibu dan saya kepada sang mempelai, yaitu Yesus itu sendiri. Dengan apa? Menjaga kualitas kekudusan dalam hidup setiap kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, beberapa prinsip tentang kerinduan diantaranya adalah yang kedua, kerinduan berbicara tentang cinta yang membara. Kidung Agung 3 ayat yang kedua. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan, ku cari dia. Jantung hatiku ku cari tetapi tak ku temui dia. Yang kedua, kerinduan adalah berbicara tentang cinta yang membara. Artinya ada cinta yang membara dalam setiap kita, di dalam setiap orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat Kidung Agung 3 ayat yang kedua di sini, kita melihat di sini ada sebuah pengorbanan. Bagaimana seorang kekasih ini dia berusaha untuk mencari. Walaupun gini, di tengah pencarian dia ada bahaya mungkin yang akan dia hadapi. Tetapi dia berusaha mencari dan mencari untuk dia dapat menemukan kekasihnya. Untuk sampai dia bertemu dengan kekasihnya. Ada satu pengorbanan di situ. Untuk dia bertemu dengan pujaan hatinya. Nah,
Kalau bicara tentang cinta Bapak Ibu, tidak ada yang mengalahkan kata cinta. Ya kan? Orang-orang yang berkata cinta sulit sekali untuk mengatakan, aduh jangan mencintai dia. Hati-hati. Orang udah ngomong kata cinta, ada kata larangan pun dia akan terabas. Sudah susah dikata, sudah susah dibilangin. Cinta itu apa? Mempunyai suatu kekuatan yang tidak tertandingi. Nah gini, biarlah setiap kerinduan kita itu ada satu cinta yang membara terhadap Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah setiap kita sudah atau masihkah cinta yang membara itu ada dalam setiap kita? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, waktu dulu kita pengenalan akan Tuhan, cinta mula-mula kita, ketika saya bertemu dengan Tuhan, ketika saya bertobat, saya berpaling kepada Tuhan, saya ikut Tuhan, ada satu cinta yang membara. Ada satu cinta yang menggebu-gebu, saya pengen terus dekat dengan Tuhan. Saya ingin terus intim dengan Tuhan, bahkan saya ingin melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, apakah ini masih ada dalam hidup kita masing-masing? Apakah ini masih ada dalam hidup saya? Apakah itu masih terpelihara? Ketika cinta kita yang dulu sama Tuhan, sama kekasih kita, sama pujian hati kita, apakah masih terpelihara sampai saat ini, sampai umur kita saat ini? Itu menjadi perenungan bagi kita. Apakah cinta itu masih membara, masih bergelora, masih bergairah, bahwa saya masih mencintai kekasih saya, bahwa saya masih mencintai sang mempelai itu. Di dalam Mazmur Bapak Ibu, Mazmur 69 ayat yang ke-9, Mazmur 69 ayat yang ke-9, di ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Ini yang Daud alami Bapak Ibu. Ini yang Daud alami ketika orang-orang yang menghujat Allah, ketika ada orang-orang yang menghina Tuhan, ketika ada orang-orang yang menghina firman Tuhan, bahkan jalan-jalannya, karena gini, cintanya Daud, karena cinta yang begitu membara, cinta yang begitu menggebu-gebu kepada rumah Tuhan, sehingga gini, dia membenci semua penghinaan yang dilakukan terhadap Allah. Saking cintanya akan rumah Tuhan, sehingga Daud sangat menderita ketika ada orang-orang yang menghina Tuhan, ketika ada orang-orang yang menghina firman Tuhan. Dia sangat menderita Bapak Ibu. Biarinlah saya menderita demi Tuhan, gak apa-apa, asal jangan gini, jangan sampai orang menghina Tuhan, jangan sampai orang menghina firman-Nya, jangan sampai orang menghujat Tuhan, biar orang menghina aku, gak apa-apa. Saking cintanya dengan rumah Tuhan Bapak Ibu, sehingga gini, Daud menentang dosa, Daud benci tentang dosa, dan dia memohon kebangunan rohani, pembersihan dan pembaharuan di antara umat Allah. Bicara tentang kerinduan, adakah cinta yang membara dalam hati kita? Artinya, apapun yang dunia tawarkan, apapun dosa yang iblis sodorkan, tantangan apapun yang berusaha untuk menjegal iman kita, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, apakah kita tetap berkata bahwa gini, saya tetap cinta sama Tuhan, saya mau tetap mengiringi Tuhan, apapun yang dunia tawarkan, apapun yang dosa mungkin dia sodorkan dalam hidup kita, masa bodoh, pokoknya saya mau tetap iring Tuhan, saya mau mata saya terus terfokus kepada Tuhan. Tantangan atau apapun yang menghadang hidup kita, yang berusaha menjegal iman kita, saya tetap cinta Tuhan. Ada satu cinta yang membara sehingga membiarkan hal-hal yang menjadi fokus kita kepada Tuhan. Nah, ketika seseorang sudah cinta, saya katakan tadi kan dalam arti kutip ya,
ketika kita sudah cinta, benar-benar cinta sama Tuhan. Saya melihat gini ya, ketika dulu waktu pelayanan Bapak Ibu, saya melihat seseorang yang benar-benar cintanya tuh menggebu-gebu, yang benar-benar dari dulu ketika dia mengenal akan Tuhan, dia cerita bagaimana pengenalan dia akan Tuhan, dan sampai dia umur sekian dia tetap menggebu-gebu. Dan saya perhatikan ada satu langkah, ada satu tindakan, ada satu sikap yang dia ambil. Dia tetap terus fokus kepada Tuhan. Apapun tantangannya, saya lihat ada tantangan yang begitu besar yang menghadapi ibu ini, tetapi dia lihat dia begitu fokus sama Tuhan. Dia terus datang kepada Tuhan. Ketika dia susah, ketika dia suka, dia terus datang kepada Tuhan. Dia terus intim kepada Tuhan. Dia memiliki satu hubungan yang khusus dengan Tuhan. Sehingga gini, saya enjoy sekali dengan ibu ini pada waktu itu. Makanya setiap pagi, doa pagi waktu saya di Magelang Bapak Ibu, ketika doa pagi, saya selalu datang ke rumah dia jam 5 pagi. Saya selalu datang ke rumah dia karena waktu itu saya cinta mula-mula Bapak Ibu. Terus saya datang ke rumah dia pagi-pagi. Waduh, hadirat Tuhan itu begitu dahsyat banget. Kerinduan dia akan Tuhan itu saya perhatikan, waduh, luar biasa banget. Sehingga ini menyalurkan satu dampak dalam hidup saya. Ini loh orang-orang yang benar-benar merindukan Tuhan. Setiap pagi dia bisa mendengar suara Tuhan, bisa ada satu nubuatan yang keluar. Itu yang membuat saya bergairah, yang membuat saya menguatkan iman saya bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Seseorang yang kita rindukan, kekasih yang kita rindukan itu benar-benar nyata ada, bukan hanya katanya saja, tetapi itu benar-benar ada. Nah, mari Bapak Ibu, mari jemaat Tuhan, mari setiap kita dan saya juga secara pribadi, selalu ada perbedaan yang nyata antara orang yang sekedar rindu akan Tuhan atau dengan orang-orang yang sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu, melalui poin yang saya bagikan pada pagi hari ini, prinsip tentang kerinduan diantaranya adalah kerinduan ada berbicara tentang menjaga kualitas kekudusan dalam hidup setiap orang percaya. Dan yang kedua, kerinduan ada berbicara tentang ada cinta yang membara dalam setiap hati orang percaya. Nah, mari Bapak Ibu, setiap kita terus menjalin hubungan yang intim, keintiman dengan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.